Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Telkom Purwokerto. Tak terasa tahun ajaran baru 2024-2025 ada di depan mata. Tanggal 22 Juli kelas 10 dan kelas 11 sudah mulai masuk. Nah, untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu Guru bisa membuat presensi atau kehadiran di LMS tercinta SMK Telkom Purwokerto, yaitu mylms.telkomschool.sch.id. Saya di bidang kurikulum akan memandu Bapak Ibu Guru SMK Telkom Purwokerto dalam membuat presensi kehadiran di LMS. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, ketika kita akan membuat, yang pertama kali adalah kita masuk dulu di mylms.telkomschools.sch.id. Jangan lupa user dan passwordnya, kemudian masuk ke course masing-masing mata pelajaran Bapak Ibu yang diampu, kemudian pilih turn editing on, kemudian klik, maka akan berubah tampilan seperti ini, siap untuk diedit. Nah, tandanya ada tulisan editnya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Kemudian ada tulisan add an activity or research. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik di sini. Kemudian akan tertera menu-menu atau fitur dari LMS. Nah, karena kita akan membuat attendance atau kehadiran, maka yang dipilih adalah ini. Jadi Bapak Ibu semua pilih attendance, kemudian klik. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, sampai terbuka seperti itu. Kemudian tuliskan judul attendance-nya, misalnya presensi. Kemudian deskripsinya adalah silahkan peserta didik mengisi presensi ketika pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian setelah sudah disetting bisa di-restrict karena tidak semua kelas Bapak Ibu ampu, atau dibuat satu persatu. Kemudian save and display atau save and return to course. Nah, setelah sudah jadi, maka tampilannya kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Karena saya sudah membuat, saya contohkan yang sudah saya buat, yaitu presensi untuk kelas 11 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Jadi di sini sudah saya buat seperti ini tampilannya ketika sudah dimasukkan judulnya. Kemudian kita coba untuk mengecek kembali. Jadi Bapak Ibu bisa mengeditnya seperti ini, bisa memasukkan gambar untuk mempercantik tampilan. Kita lihat Bapak Ibu, silakan bisa pilih edit. Nah, seperti ini tampilannya. Saya tulis judulnya di situ, presensi kehadiran kelas 11 PPLG 1 sampai 4, 11 TJKT 4 sampai 5. Jadi nanti saya restrict untuk kelas-kelas yang saya ampu, karena tidak semua kelas saya ampu begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengampu 12 kelas, maka tidak perlu untuk menuliskan keterangan, misalnya kelas 11 PPLG 1, kelas 11 PPLG 4 sampai berapa gitu ya. Jadi langsung saja all begitu. Bisa dibuat dalam satu attendance atau masing-masing per kelas. Silakan, tergantung selera Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah di setting, di sini saya restrict ya Bapak Ibu sekali lagi, karena tidak semua kelas saya ampu, sehingga saya hanya merestrict beberapa kelas yang saya ampu, ada sekitar 6 kelas. Nah, saya kliknya di sini ada restrict, kemudian saya pilih grup. Bapak Ibu bisa melakukan ini jika hanya beberapa kelas saja, misalnya kalau total ada satu angkatan itu misalnya 7 PPLG, kemudian 3 TJKT, kemudian TJA 2, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa merestriknya dari segi kebutuhannya. Misalnya kelasnya Bapak Ibu hanya mengampu 2 kelas, ya cukup direstrik 2 grup itu, sehingga untuk
siswa yang lain tidak bisa membacanya, seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita klik Save and Display. Kita tunggu Bapak Ibu semuanya. Lanjut, setelah sudah, maka akan tertampil seperti ini, gini ya. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi kita sudah memasuki, tinggal kita buat add session-nya, seperti itu. Nah, ini adalah yang tahun dulu ya Bapak Ibu. Ini sudah ada ya, istilahnya sudah ada rekapannya. Kemudian kita klik add session seperti ini. Oke, karena saya membuatnya untuk hanya beberapa grup saja atau beberapa kelas saja, jadi saya pilih gitu. Kalau untuk semua silakan boleh semuanya. Nih ya, semuanya Bapak Ibu sudah tersedia. Karena saya hanya satu kelas saja, maka saya pilih 11 PPLG 1, kemudian saya tuliskan sesuai dengan pertama kali untuk absensi, misalnya tanggal 22 Juli 2024 dimulai misalnya. Peserta didik dapat mengisi presensi dari jam 7 sampai dengan jam 16. Setelah itu tidak diperbolehkan lagi atau telat. Oke, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan keterangan di situ. Misalnya silakan isi presensi pembelajaran sejarah. Jadi untuk deskripsinya ini bisa Bapak Ibu rubah gitu. Kalau misalnya nanti setiap pembelajaran itu ada mungkin materi yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu bisa mengisinya kembali atau untuk mempercepat, jadi Bapak Ibu isikan satu terlebih dahulu, nanti isinya akan sama, kemudian baru nanti pas perjalanan bisa kita rubah dengan sendirinya. Seperti itu, jangan lupa di sini untuk create calendar event for session-nya. Kemudian jika kita ingin membuat tidak hanya satu presensi saja, tapi langsung kita buat untuk satu semester nih Bapak Ibu, supaya praktis dan cepat, efisien gitu ya. Kemudian kita klik di sini repeat the session about as follows gitu ya. Repeat on, nah misalnya Bapak Ibu ngajarnya untuk 11 PPLG 1 karena saya ngajarnya di hari Senin. Jadi tergantung kelas tersebut Bapak Ibu ngajarnya harinya kapan. Kemudian pilih repeat every, berarti setiap kali minggu satu kali ya Bapak Ibu, kecuali mungkin ada bahasa Indonesia, misal satu minggu itu ada 2 kali. Nah, mungkin bisa di sini tulisnya misalnya ada perbedaan ya nanti gitu. Kemudian repeat until, nah ini sampai kapan kita akan mengulang ini gitu. Karena satu semester, maka saya setting seperti ini. Oke. Saya setting. Nah, seperti ini. Nah, totalnya jika peserta didik yang wajib mengisi gitu ya, maka Bapak Ibu men-settingnya adalah dengan mengklik allow student to record on attendance. Jadi sampai berwarna hijau ya Bapak Ibu. Nah, terserah Bapak Ibu semuanya. Jika misalnya harus gurunya yang absen, maka ini tidak perlu untuk dihijaukan ya, seperti ini. Nah, karena saya minta untuk siswanya absen, kemudian masuk ke LMS, maka saya pilih yang hijau supaya peserta didik itu yang absen dirinya sendiri begitu. Nah, di sini ada student password. Jadi Bapak Ibu bisa men-setting passwordnya. Nah, karena saya kepinginnya cepet kayak gitu absen, kebanyakan tuh ribet banget ya gitu. Jadi saya tidak akan membuat passwordnya. Jadi bebas sih kalau misalnya mau ada password di sini, misalnya sejarah boleh, search misalnya boleh, atau mungkin mapel yang lainnya silahkan. Setelah sudah misalnya membuat password atau tidak perlu dimasukkan passwordnya, kemudian kita klik add ya Bapak Ibu, kita klik add, maka tampilannya seperti ini. Nah, karena saya sudah membuatnya gitu, daripada nanti double-double ya Bapak Ibu. Oke, kita cek tadi 11 PPLG 1. Nah, ini keterangannya yang tadi saya sudah buat ini. Nah, seperti ini tampilannya. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, kadang siswa itu ada yang keliru gitu ya, ada yang
ngisinya absen, malah alpa jadinya kosong. Nah, Bapak Ibu misalnya mau mengganti menjadi bahasa Indonesia, bisa Bapak Ibu. Kita cek untuk status setnya seperti ini. Oke, kita tunggu. Jadi di sini itu bisa kita ganti Bapak Ibu, misalnya present menjadi hadir. Misalnya H di sini ya. Kemudian L di sini kan late atau terlambat. Nah, ini bisa diganti misalnya. Kemudian excuse berarti izin ya Bapak Ibu, berarti diganti I, atau sakit di sini S gitu. Tergantung silahkan Bapak Ibu mau menggantinya atau tidak, karena saya kepingin otomatis sesuai sistem aja, jadi saya tidak akan mengganti. Kalau Bapak Ibu ingin mengganti, kemudian tinggal diklik update, maka akan settingannya diperbarui seperti yang Bapak Ibu inginkan. Oke, kita masuk lagi tadi ke sessionnya Bapak Ibu. Nah, kita cek ya, karena tadi saya sudah membuat 24 session sebenarnya. Nah, ini buktinya bahwa tadi saya sudah membuat benar nih Bapak Ibu. Nah, ngeceknya tadi caranya seperti itu ya, di sessionnya Bapak Ibu ngecek. Nah, seperti ini berarti sudah jadi semua presensi setiap kali pembelajaran sejarah jika dia mendapat nilai gitu ya. Sampai dengan selesai tuh ya 30 Desember 2024. Oke. Jadi udah bener nih Bapak Ibu, tinggal gimana sih cara ngisinya gitu. Ini ada tanda hijau di sini, ini kok hitam gini Bapak Ibu. Jadi ketika ini kita klik ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya tertampil untuk grup 11 PPLG 1. Kecuali Bapak Ibu tadi settingnya untuk semua kelas, itu maka semua kelas bisa melihatnya. Karena saya hanya ingin presensi ini dilihat hanya untuk 11 PPLG 1 saja. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat tampilannya di sini masih kosong. Ya, masih kosong. Gitu. Jadi, ini belum diisi Bapak Ibu. Nah, nanti peserta didik bisa mengisinya langsung sesuai dengan keadaannya, apakah dia akan present, late, excuse, atau absen. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat perbedaannya yang sudah diisi Bapak Ibu. Kalau ini yang belum diisi, nggih. Kalau tadi yang sudah terisi, tanda berarti sudah terisi. Di sini ada tanda panah hijau. Kita klik, berarti ini sudah diisi. Oke, kita lihat. Nah, ini berarti sudah diisi Bapak Ibu, berarti Adara hadir, Alfikri hadir, Andreas hadir. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa nge-save attendance gitu. Oh, ternyata hadir semua, misalnya nihil, tidak ada yang tidak masuk, misal seperti itu. Wah, nah ini tinggal diisi saja. Ketika misalnya siswa kok ada yang lupa gitu. Nah, guru itu bisa untuk mengisikan sebenarnya ketika peserta didik itu konfirmasi lupa tidak mengisi. Tetapi dengan catatan masih dalam waktu batasannya gitu. Tadi dibatasi jam 7 sampai jam 4. Ketika sudah lewat maka sudah gitu, tidak bisa di edit kembali seperti itu. Jadi untuk disiplin anak juga presensi ini penting nih Bapak Ibu, kemudian juga kewajiban kita ya untuk menggunakan LMS kebanggaan SMK Telkom Purwokerto, mylms.telkomschools.sch.id. Begitu Bapak Ibu untuk presensinya, semoga bermanfaat. Yuk langsung kita buat presensinya di tahun ajaran baru. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.